Film kita kali ini diawali oleh Deadpool yang sedang asyik merokok di rumahnya. Sepertinya dia ini lagi santuy banget ya. Tapi ternyata Deadpool ini lagi bersiap-siap untuk bunuh diri cuy. Jadi dia rebahan di atas gentong yang udah berisi bensin penuh. Lalu dia lempar tuh rokoknya masuk ke dalam gentong itu dan dia pun meledak. Well, guess what, Wolvie? I'm dying in this one too. Pasti kalian bingung dan terheran-heran ya, kenapa sih Deadpool ini mau bunuh diri kan? Sama, gue juga penasaran cuy. Makanya Deadpool ini mengajak kita untuk flashback beberapa minggu sebelumnya saat si Deadpool ini lagi bekerja sebagai pembunuh bayaran. Dimana si Deadpool ini lagi ada di suatu negara Asia yang dia nih lagi ingin memberi pelajaran pada komplotan engkoh-engkoh penjual organ manusia cuy. Kedatangan Deadpool ini tentu tidak disambut baik sama mereka, tapi ya sudah tentu Deadpool dengan mudah melumpuhkan semua komplotan ini. Lalu berpindah saat Deadpool berpura-pura menjadi mayat dan menghabisi semua orang di sana untuk mendapatkan targetnya dia, seorang maling yang membawa uang sangat banyak. Too exotic? Begitu juga saat Deadpool berpura-pura menjadi penari tiang yang datang ke sana untuk menghabisi abang-abangan ini cuy. Membunuh terasa mengasyikkan ya bagi Deadpool ini cuy. Enggak sampai di situ, Deadpool pun juga dengan sangat berani nih baku hantam dengan kawanan Yakuza yang lagi mandi. Bentar, gua bingung nih ya. Gimana caranya sih Yakuza ini membawa pedang sambil dia mandi gitu kan? Tapi ya udahlah. Deadpool pun lagi-lagi sangat menikmati aksinya dia sampai dia nih menggosokkan handuk di sela-sela pahanya Yakuza ini cuy. Ya walaupun dia kena tusuk, tapi kita sudah tahu kalau Deadpool ini kan susah mati cuy. Sergei Velishnikov. But we'll get to him in a moment. Nah ini dia nih di mana petaka ini bermula cuy. Pas si Deadpool ini lagi menggerebek sebuah bandar narkoba, si ketuanya yang bernama Sergei ini bisa kabur. I really have to go. It's my anniversary. Lalu dia melarikan diri dengan mengorbankan seluruh anak buahnya dia cuy. Si Deadpool pun dikejar sama ribuan anak buahnya Sergei. Namun untungnya si Dupinder yang tetap setia nih menemani petualangannya Deadpool ini. Dupinder ini mulai curhat lah kalau dia ini sudah mulai bosen menjadi supir taksi. Apalagi musim virus begini kan orderan taksinya pun sepi cuy. Dupinder ini pun pengen lah kayak Deadpool yang membunuh orang kayaknya keren gitu kan. Nah sesampainya di rumah, Deadpool ini pun langsung disambut sama Vanessa cuy. Langsung lompat lah si Vanessa ini. Ciuman kan mereka, tapi nggak bisa gue tampilin cuy. Jadi hari ini adalah hari anniversary-nya mereka. Seperti bocil-bocil yang berseragam putih biru, mereka pun saling tuker kado. Deadpool memberikan sebuah koin di mana koin itu adalah koin tempat bermain pas mereka baru jadian cuy. Ini loh yang ini. Nah si Vanessa sendiri memberi Deadpool sebuah tanda kalau dia nih siap untuk menjadi seorang ibu. Si Deadpool pun merasa sangat bahagia dan langsung memeluk Vanessa dengan penuh rasa kasih sayang. Dan gak pakai berlama-lama nih, mereka pun langsung praktek lapangan cuy. You gotta pump a baby in me first, cowboy. Yes, I do. Let's watch some porn and show that bed who's boss. Let's do that. Tapi Deadpool ini khawatir apakah dia ini bakal bisa menjadi ayah yang baik buat anaknya nanti. Karena Deadpool ini sadar kalau kelakuannya dia kan memang sangat wadaw gitu kan. Tapi disinilah Vanessa yang berusaha meyakinkan Deadpool, justru pengalaman yang sudah dia lalui ini bakal membuatnya dia menjadi baik untuk anaknya nanti. Pas mereka lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba datanglah Sergei dan anak buahnya nih untuk membalas dendam cuy. Dengan mudah si Deadpool ini bisalah membabat habis semua anak buahnya. Tapi hanya butuh satu peluru untuk menghancurkan hidupnya Deadpool. Satu peluru itu menyangsang mulus ke jantungnya Vanessa cuy. Vanessa pun langsung tewas dan langsung pergi ke akhirat. Deadpool pun gak mau kehilangan momen, dia pun langsung menghabisi Sergei. Dengan cara dia memeluk Sergei sangat erat dan menabrakkan diri ke sebuah bis yang melaju kencang.
Padahal gue baru membayangkan gitu ya, gimana jadinya kalau si Deadpool ini jadi ayah gitu kan. Deadpool pun hanya bisa tersedih dan menangis di depan kawannya si Weasel. Saking sedihnya Deadpool pun sampai ngompol. Untung ada Dupinder yang langsung membersihkannya cuy. Jadi, sekarang Dupinder ini berhenti menjadi supir taksi dan bekerja di tempatnya Weasel. Merasa tidak ada perubahan, Deadpool pun mainlah ke rumahnya Nenek Al. Tanpa mengucap salam, Deadpool pun langsung aja gitu mengendap-ngendap membuka lantai untuk ngambil setumpuk narkoboy yang memang dia ini udah simpen gitu kan dari film pertama. Ya selanjutnya Deadpool ini curhatlah sama Nenek Al ini. Karena walaupun Nenek Al ini buta, tapi dia ini sangat bijak dan dijadikan tempat curhat lah buat si Deadpool ini cuy. It's a little hard to hear you with that pity dick in your mouth. Now look, sugar. Tapi ya sudah tentu saja segala nasihat ini tidak akan mempan buat si Deadpool. Dia pun langsung menikmati segepok narkoboy yang udah dia ambil, dia tepok tuh tepat di mukanya. Deadpool yang udah depresi dan dipengaruhi obat-obatan terlarang pun mencoba berbagai cara untuk bisa mati. Seperti lompat ke kandang beruang kutub, lompat dari atap gedung, dan meledakkan diri seperti di awal film tadi. Deadpool secara ajaib masuk ke sebuah dunia lain di mana dia bertemu dengan Vanessa cuy. Tapi seakan-akan ada dinding nih yang memisahkan dia dengan Vanessa. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata puing-puing badannya Deadpool ini dibawalah sama Colossus. I'm terribly sorry for your loss, Wade. You are broken. Oh, God. I know that voice. Lalu cerita pun pindah ke sebuah sekolah rehabilitasi mutan, di mana ada seorang anak yang menggemaskan bernama Russell. Dia ini baru datang dan menjadi penghuni baru. Siapakah Russell ini cuy? Tonton terus ya. Si Deadpool sendiri bisa kembali hidup lagi, di mana dia ketemu dengan Negasonic dan temannya yang bernama Yukio. Si Colossus pun nggak capek-capeknya mencoba mengajak Deadpool menjadi anggota X-Men. Tapi lagi-lagi Deadpool pun malah ngeloyor gitu ninggalin Colossus menggunakan kursi roda. Sampai akhirnya Colossus gedek, dicekeklah si Deadpool ini cuy. Sampai akhirnya dia dilepas dan si Deadpool pun curhat kalau dia ini ngerasa sangat bersalah. Dia super, punya kekuatan tapi dia ini nggak bisa menyelamatkan orang yang dia cintai. Ditambah lagi mereka berdua ini kan berencana untuk mempunyai anak. Nah, disinilah Colossus bisa masuk dan menenangkan Deadpool ini cuy. Mereka pun akhirnya berpelukan. Lalu cerita pun pindah ke masa depan, di mana ada seorang bapak-bapak yang ada di sebuah rumah yang porak-poranda. Di mana di sana ada dua orang yang hangus terbakar cuy. Bapak ini pun mengotak-ngatik jam tangannya dan memencet jam tersebut. Dia pun lompat jauh mundur ke waktu sekarang. Jadi, si bapak ini bernama Cable. Dia ini seperti penjelajah waktu gitulah, datang dari masa depan dan kembali ke masa sekarang. Mau ngapain ya si Cable ini cuy? Apa dia cuma iseng doang? Balik ke Deadpool, akhirnya dia pun perlahan-lahan semakin membaik dan sangat membaik. Namun tampaknya hal ini tidak membuat Negasonic menjadi terpukau. Karena Negasonic ini menganggap Deadpool ini cuma acting doang, supaya mendapatkan perhatiannya Colossus. Ya, kita lihat aja nanti ya, apakah si Deadpool ini beneran berubah, atau dia cuma acting doang gitu kan. Kita balik ke Russell, di mana dia ini lagi disiksa lah sama si kepala sekolah ini cuy. Nah, ternyata si Russell ini bisa ngelawan cuy, dan membuat kerusakan yang sangat hebat. Di sekitar pusat rehabilitasi ini sampai Colossus mengajak Deadpool untuk turun tangan. Singkat cerita, keadaan di sekolah rehabilitasi ini sudah sangat kacau. Russell pun tampak marah dengan emosi dan mengeluarkan kekuatannya. Lalu tibalah pasukan X-Men dengan pesawatnya. Di mana si Deadpool pun langsung show off gitu kan, langsung mengambil alih tugas semua orang dan memberanikan diri untuk berbicara empat mata dengan si Russell. Si Deadpool malah mengajak Russell bercanda, yang membuat Negasonic dan Colossus malah terpental jauh dengan kekuatannya Russell ini. Deadpool ini juga merasakan kekuatan dahsyatnya Russell, sampai dia terbanglah si Deadpool ini. Akhirnya,
Deadpool pun geram dan langsung serius gitu kan. Dia pun melemparkan pedangnya yang sangat panjang. Maksud gue nih pedang beneran ya cuy. Lalu pedangnya pun mengenai kepala si Russell hingga ia pingsan. Deadpool pun lalu merasa senang dan bangga akhirnya bisa berkontribusi buat X-Men. Si Russell ini pun lalu dikalungkan sebuah alat yang dapat membuat kekuatannya dia nih menghilang cuy. Jadi dia ini menjadi manusia normal layaknya kita semua. Wait, you guys stay there. Tapi Deadpool ini ngerasa ada yang aneh, ada yang janggal nih kayaknya. Deadpool pun mendekati Russell dan bertanya pada Russell. Si Russell pun cerita kalau ia nih disakiti, disiksa sama si kepala sekolah dan para penjaga sekolah. Langsung deh si Deadpool mengeluarkan pistolnya dan menjeder si kepala sekolah ini cuy. Satu asistennya tewas, namun si orang botak kepala sekolah ini masih bisa ngumpet di balik mobil. Colossus tentu jadi marah banget karena kelakuannya Deadpool ini cuy. Karena harapannya si Colossus ini Deadpool bakal berguna banget buat X-Men. Namun si Deadpool tampaknya punya pemikiran lain terhadap apa yang terjadi sama Russell. Akhirnya Deadpool pun dikalungin juga sama seperti Russell dan dibawa sama polisi. Mereka berdua ini dibawa jauh, diasingkan ke dalam penjara khusus mutan. Di mana di sana mereka sudah disambut sama para napi yang sepertinya nih udah siap nih memangsa mereka. Menggunakan kalung ini berarti Deadpool hanyalah seorang abang-abang, botak, muka hancur yang sakit kanker. Di keheningan malam, Russell pun cerita kalau dia ini sebenarnya sangat ingin menjadi seorang superhero mempunyai kostum sendiri. Namun apalah daya badannya gembrot, jadi dia pun menjadi insecure. Akhirnya dia hanya bisa menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri. I've been waiting for someone to come and save me. Russell pun berencana untuk balas dendam kepada kepala sekolah itu. Karena kepala sekolah itu sudah menyiksa dirinya dan juga anak-anak lain di sekolah itu cuy. Karena sebenarnya kepala sekolah itu tidak suka dengan mutan-mutan seperti mereka ini. Makanya dia tuh ingin banget menghancurkan mereka. Gila juga ya. Cerita berpindah ke sebuah kamar apartemen di mana si Cable lagi menonton berita kekacauan Russell tadi siang. Dan dia pun lalu mempersiapkan peralatan perangnya dan mencobanya. Mau ngapain ya dia? Balik ke penjara seperti sebuah tradisi, anak baru pasti harus merasakan sambutan hangat dari para napi senior. Karena si Deadpool ini gak punya kekuatan, jadi dia pun hanya bisa sabar dan ikhlas merasakan pukulan hangat bertubi-tubi dari para napi senior di sana. Dia pun lalu babak belur dong, Deadpool yang sekarang bukanlah Deadpool yang kita kenal. You want to survive? Deadpool yang sudah sekarat pun memberi nasihat yang sangat bijak pada Russell buat jangan songong di penjara ini. Karena tidak ada yang bisa menjaga dia, apalagi Deadpool sekarang sudah sekarat kan. Tentu hal ini membuat Russell menjadi sangat sedih. Tiba-tiba Cable ini datang menerobos ke dalam penjara cuy. Hal ini pun membuat seisi penjara menjadi panik. Cable pun melumpuhkan penjagaan yang membuat penjara menjadi sangat kacau. Malam ini seakan menjadi pesta untuk Cable. Dia pun sangat menikmati menghancurkan penjara ini. Sepertinya ada yang ia incar ya, dan orang itu adalah Russell. Kenapa harus Russell coba? Si Deadpool pun tidak tinggal diam. Ia pun mencoba mengamankan Russell sekuat tenaganya sampai si Deadpool ini terjatuh dari atas dan terkena meja makan yang membuat badannya menjadi letoy. Apakah Deadpool mati? Untungnya, kalung anti mutannya dia ini terlepas lebih dulu yang membuat dia mendapatkan kekuatannya kembali. Asik! Deadpool pun kembali menjadi kuat cuy. ¿Dónde está la biblioteca? Ini baru lawan yang setimpal lah buat Cable. Deadpool pun mengambil senjata Cable dan menembak dia yang membuat Cable terpental jauh. Deadpool pun akhirnya menginterogasi Cable kenapa dia mengincar Russell. Belum sempat memberi alasannya, Cable pun berhasil comeback dan mereka pun lanjut baku hantam lagi. Sampailah Deadpool ini ditonjok dengan tangan besinya Cable yang membuat dia terpental jauh. Keren banget ya efeknya. Cable pun balik bertanya sama si Deadpool, kenapa repot-repot menjaga Russell. Fuck about him. And this are you my mother complex. Deadpool pun menjawab dengan bercanda kalau dia sebenarnya juga nggak pengen ngurusin Russell. Pas dia ngomong begitu, si Russell ini lewat di depan mereka.
Deadpool pun diam-diam menarik tuas granat yang ada di badannya Cable yang membuat mereka berdua nih lompat keluar dari penjara ini cuy. Lalu, apakah yang terjadi selanjutnya pada Deadpool, Russell, dan Cable? Sebenarnya kenapa sih Cable ini ngebet banget pengen ngebunuh Russell? Semua jawaban itu akan kita temui di part keduanya. Jadi silahkan subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan sama kelanjutan dari Deadpool yang kedua ini cuy. Terima kasih banyak yang udah nemenin nonton, gua cabut, dan sampai ketemu di part keduanya. Bye-bye.